pagi, selamat datang menyembah Tuhan. Kita masuk dalam praise and worship. Kita satukan hati, kita mau berkata Tuhan itu baik dalam hidup kita. Walau apapun yang terjadi saat ini, hari-hari ini, yang kau alami, yang kita alami, saya percaya Tuhan tetap tolong hidup kita. Dia juru selamat dalam hidup kita. Tak pernah sedikit pun dia akan meninggalkan engkau. Tidak pernah sedikit pun dia akan meninggalkan kita semuanya. Tapi dia tetap Tuhan, janjinya sama. Dia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Mari datang pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom, selamat pagi semuanya Jemaat City of God. Ada satu kebenaran firman yang saya ingin bacakan untuk Anda sekalian di dalam Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Inilah firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, di sini kata anak diberi huruf besar, kita sama-sama mengerti maksudnya adalah Yesus yang adalah anak Allah. Kita lanjutkan, ia, Yesus sendiri, telah belajar menjadi taat. Perhatikan, ada kata belajar, menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita tahu Yesus sebagai anak Allah sendiri menjelma menjadi manusia
Dan kita sama-sama mengerti bahwa pada waktu dia menjadi manusia, dia harus melewati penderitaan, dia harus menanggung siksaan, dia juga harus menanggung hinaan, hanya supaya dia menjadi pelaku daripada apa yang diperintahkan oleh Bapaknya sendiri. Artinya dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Bapaknya, yaitu Tuhan sendiri. Di ayat yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, kesempurnaan Yesus, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, saya ingin membawa setiap dari Anda belajar tentang ketaatan. Kita bersyukur sekali bahwa kita punya Tuhan yang tidak hanya memberikan firman dan kita disuruh mempelajari dan kita coba untuk mengira-ngira seperti apa sebetulnya firman yang sudah diterima oleh kita dan kemudian kita lakukan. Dan kita mungkin hanya menafsirkan, kita hanya bisa mereka-reka saja dari apa yang kita pelajari. Tapi ternyata kita bersyukur karena di dalam Yohanes pasal yang pertama, firman yang sudah menjadi manusia. Yesus sendiri adalah firman yang sudah menjadi manusia. Dan kita, pada waktu kita belajar di dalam kitab Injil, kita dapat melihat, kita dapat mempelajari kehidupan firman itu yang seperti apa. Kehidupan pelaku firman itu seperti apa. Yaitu seperti Yesus yang hidup selama ada di muka bumi. Ketaatannya, kesetiaannya, dan lain sebagainya yang kita sudah pelajari. Nah, oleh karena itu saya ingin membawa setiap dari Anda sekali lagi belajar bagaimana Yesus sebagai figur yang kita ikuti kehidupannya mentaati apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Dan kita bisa melihat bagaimana kesetiaannya dibuktikan dengan dia taat. Dan kita tahu pada waktu dia taat, kalau kita bisa ingat akan apa yang dialami Yesus di Taman Getsemani, dia berkata kalau boleh, sekiranya cawan ini boleh lalu, sesuatu yang harus ditanggung itu boleh lalu. Tapi dia berkata, tapi biar kehendak Bapa, tapi biar kehendak Tuhan sendiri yang berlaku. Nah, Yesus sudah memberikan contoh bagaimana dia harus menghadapi tantangan, tapi dia tetap berkata bahwa biar kehendak dari Bapaknya yang boleh terjadi dalam hidupnya dan dia mau belajar melakukannya. Saudaraku yang terkasih, memang tidak mudah ya untuk menjadi pelaku daripada firman. Tapi itu yang memang Tuhan mau untuk setiap dari kita lakukan. Sekali lagi saya memberikan penekanan, Anda dan saya sama. Saya juga berkata aku tidak mampu. Tapi bersyukur sekali bahwa Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudusnya sebagai pondasi untuk membuat kita dapat menjadi pelaku firman. Roh Kudus adalah roh kekuatan yang akan masuk di dalam hidup kita untuk memampukan Anda, memampukan saya menjadi pelaku firman. Oleh karena itu saya mau bertanya kepada Anda, berapa banyak dari Anda berkata aku nggak mampu melakukan firman? Saya mau berkata, kalau Anda melakukan dengan kekuatanmu sendiri, saya melakukannya dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak mampu. Saya yakin Anda juga tidak mampu. Tapi kalau Anda dan saya menjadi pelaku firman dan kekuatannya datangnya dari Roh Kudus, saya tahu semuanya akan dimampukan. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu untuk meminta Roh Kudus bekerja di dalam hidup Anda. Taat melakukan apa yang diperintahkan Bapa, seperti Yesus sudah menunjukkan bagaimana ketaatannya. Dan saya percaya ada mahkota kemuliaan yang akan diterima oleh saudara dan saya. Dan ini semuanya yang menjadi pengharapan terbesar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan. Kami siap untuk melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Dari sejak pagi ini sampai dengan malam, kami sungguh minta kuasa Roh Kudus menyertai kami. Kebenaran-kebenaran firman yang akan kami renungkan, kebenaran firman yang akan kami lakukan, sungguh kami tahu kami dapat melakukannya karena Roh Kudus yang memampukan untuk membuat kami bisa mengerjakannya. Oleh karena itu, sebagai hamba yang belajar untuk setia, terus bekerja Roh Kudus di tengah-tengah hidup kami. Terus bekerja Roh Kudus di tengah-tengah hidup setiap jemaat-Mu, supaya kami bisa menuntaskan apa yang Bapa sendiri sudah firmankan untuk kami. Sekarang hamba juga berdoa, mintakan berkat untuk jemaat-Mu
yang bisnis, yang bekerja dalam rumah tangga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang studi, yang kuliah. Kami juga berdoa untuk kesehatan. Ada beberapa jemaat yang sakit. Aku berkata di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Dan kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menikmati, menjalani sepanjang hari ini berkat-Mu dan menjalani hari-hari bersama dengan Engkau. Mari kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Yang diberkati katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Yesus Engkau juru selamat.